Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim dalam rangka mentadabburi, mengambil ibrah pelajaran, masih pada surat Al-Baqarah, sekarang ayat yang ke-271. Ini masih ada kaitan dan munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu masalah sedekah, infak, berderma. Karena ini memang merupakan satu bagian dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang juga menjadi problem solving. Jadi permasalahan apapun di dalam peradaban umat manusia, itu diantara solusinya adalah berderma, adalah bersedekah. Misalnya ketika terjadi krisis ekonomi, misalnya terjadi krisis pangan, maka dengan kita berderma, memberikan makanan kepada orang lain, itu sudah menjadi satu solusi terhadap problem kemanusiaan, juga problem kebangsaan. Misalnya saudara kita yang ada di timur mana? Nusa Tenggara, NTT, yang kemarin terkena musibah, kemudian kita mengulurkan tangan bantuan, itu kan solusi. Dan Quran itu bukan hanya sekedar ajaran, tapi sekali lagi menjadi bagian problem solving dalam kehidupan kita apapun, baik secara individual maupun secara komunal. Itu Quran di dalam memberikan solusi, itu solusi yang presisi, solusi yang sempurna. Nah, termasuk berderma, infak, sedekah ini. Ini dalil-dalil dalam Quran yang kemarin kita bahas itu kan sangat banyak sekali. Bukan hanya memberikan motivasi kepada kita, memberikan iming-iming bahwasanya orang yang bersedekah kemudian akan diberikan balasan di surga. Tidak sekedar itu, tetapi kitanya yang berderma pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hadiah dari Allah. Hadiahnya apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang selalu bergembira. Ini kan hadiah yang luar biasa. Padahal derma kita mungkin hanya receh. Derma kita mungkin hanya uang-uang yang untuk parkir kita simpan, uang untuk kemudian kita berikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkan. Itu bagi orang yang butuh itu luar biasa, senangnya luar biasa. Kadang-kadang sampai muncul doanya mereka kepada kita. Ya Allah Bu, matur suwun, mudah-mudahan diparingi sehat, diparingi panjang umur. Itu saking senangnya mereka. Ini sedekah berderma. Maka di ayat yang ke-271 Allah katakan in tubdus shadaqah fa ni'imma. Kata Allah in tubdus shadaqah, dan jika kamu itu menampakkan sedekah kalian, menampakkan itu ya artinya orang lain tahu. Apakah itu diumumkan, apakah ketika kita memberikan itu kanan kiri kita melihat dan sebagainya. Itu namanya intubutus shadaqah fa ni'immahi. Maka itu baik bagi kalian, kata Allah. Jadi dalam konstitusi Quran bersedekah terang-terangan ya enggak masalah. Tidak sesuatu yang dilarang. Jadi enggak ada masalah, terang-terangan ya baik. Kalau mau dirahasiakan juga baik. Dua-duanya baik. Wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara
fahuwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya, jadi disembunyikan ataupun terang-terangan. Kenapa baik? Karena dengan terang-terangan kita bersedekah, berderma, itu orang bisa termotivasi. Yang mungkin awalnya nggak mau sedekah, gara-gara kita ngelungke sedekah, memasukkan sedekah ke kotak amal misalnya, maka orang yang melihat kita menjadi tertarik, menjadi ikut bersedekah. Itu kan berarti sedekahnya kita bisa memberikan magnet kepada orang lain untuk berderma. Jadi menjadi contoh. Pun demikian ketika kita ini berderma, anak kita itu melihat, oh ibu bapak itu senangnya berbagi, berderma. Kalau ada pembangunan masjid itu biasanya selalu memerintahkan kita anak-anaknya untuk mensedekahkan. Anak yang diajarkan sedekahnya orang tua dengan cara iklan atau terang-terangan, itu nanti akan termemori di dalam pikirannya anak-anak kita. Ketika orang tua itu sudah tidak ada, anak ini akan senantiasa termotivasi atas kebaikan orang tua. Akhirnya apa? Anak kemudian tidak menjadi orang yang pelit, orang yang bakhil, tetapi orang yang suka berderma. Maka ketika kita ini sudah berada di alam barzah, di alam kubur, kok anak kita melanjutkan kebiasaan baik kita, itu kita meskipun sudah berada di alam barzah, alam kubur, tetap mendapatkan kiriman daripada ilmu yang kita ajarkan, yang kita transfer kepada anak-anak kita. Itu yang disebut sebagai shadaqatun jariyah. Jadi shadaqah jariyah itu sedekah yang pahalanya mengalir terus, termasuk al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang punya nilai kemanfaatannya terus lanjut. Ilmunya kitanya sudah tidak bisa apa-apa, sudah berbaring di alam barzah, ternyata dimanfaatkan oleh anak kita. Maka anak kita akan memberikan donasi pahala terus menerus. Watu'tu hal fuqara, dan juga memberikannya kepada orang-orang fakir. Fahuwa khairul lakum, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah baik untuk kalian. Jadi sekali lagi distempel oleh Allah bahwa infak kita terang-terangan ya baik, infak kita secara sembunyi-sembunyi juga baik. Baiknya karena bisa ditiru, dicontoh oleh orang lain. Tapi ada sisi buruknya, kadang-kadang kalau kita ini enggak hati-hati, seringkali ada penyakit namanya riya, ujub itu menjadi tumbuh berkembang sangat subur. Makanya kita tetap harus waspada. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan di antara kebaikan berderma, infak, sedekah itu adalah wa yukaffiru ankum. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, akan menutup sebagian daripada khilaf kesalahan. Jadi dosa-dosa kita, ketika kita nyemplung ke amal infak, ketika kita memberikan kepada orang lain, itu langsung otomatis yukaffiru ankum sayyi'atikum, ditutup, diampuni, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu kadang ya bisa terampuni dengan kita berderma, dengan kita bersedekah. Nah, ini yang kalau di agama lain itu, di antara penghapusan dosa itu juga namanya apa itu kalau di agama lain, seperpuluhan atau apa ya? Nah, seperpuluhan diantaranya untuk menghilangkan atau penghapusan dosa. Kita pun sebetulnya sama, secara otomatis ketika berderma langsung dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah lewat apa namanya siapa atau apa. Pokoknya kita keluarkan uang kita, kita dermakan uang kita, secara otomatis saat itu juga langsung ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ketika kita ini sudah defisit kebaikan, nggak bisa berderma, nggak bisa berbuat kepada orang lain, maka ketika dalam keadaan defisit kebaikan kita, untuk menutupi kejelekan kita, Allah datangkan sifat huzn, sifat rasa sedih, takut, galau. Itu sebab sejatinya adalah dalam rangka menutupi kejelekan kita yang sudah tidak ada penutupnya lagi, yang sudah tidak ada kebaikan kita untuk nutup. Maka caranya Allah nutup kejelekan kita itu dengan didatangkan sifat al-huzn, rasa sedih. Yang ini sebetulnya jadi alarm kita. Jadi kalau kita ini galau, sedih, wah ini kayaknya saya lagi defisit kebaikan, harus sadar. Jadi itu sudah alarm. Alarmnya kita kalau kita lagi sedih, galau, mau apa saja rasanya malas, gabut, mager. Itu sudah alarm, tanda-tanda kita ini lagi defisit kebaikan. Makanya harus cari cara agar kita kembali survive, kembali bergembira. Ketika kita datang ke majelis ilmu, majelis taklim, itu kan galau kita hilang. Rasa sedih kita yang mungkin tadi di rumah itu galau, sedih, tak ngaji. Dengan kita hadir ngaji, itu sudah mulai ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosanya kita ini mulai ditutup, kekurangan kita ditutup. Makanya kita habis silaturahim, habis ngaji, habis ibadah, habis baca Quran, itu mulai lagi kita banyak kebaikannya. Jadi sudah tidak defisit lagi, tapi malah justru sudah surplus kebaikan. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita itu melakukan infak sedekah kebaikan, langsung yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Kejelekan-kejelekan kita itu ditutup, dihapus oleh Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ini ayat ditutup dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, wallahu, dan Allah bima ta'maluna, terhadap apa saja yang kalian kerjakan, khabirun, itu maha melihat, maha mengawasi dengan sangat detail dan sangat teliti. Meskipun itu masih ada di dalam hati kita, belum terucap, belum menjadi sebuah amal, itu saja Allah itu maha tahu. Makanya kata baginda Rasulullah, orang yang niat berbuat baik, baru niat, itu saja sudah dicatat satu kebaikan, sudah mendapatkan satu pahala. Itu baru niat baik. Padahal niat baik ini tidak ada yang tahu kecuali hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengapresiasi. Apalagi kalau niat baik yang ada di hati ini kemudian kita keluarkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, maka Allah kemudian mengapresiasinya dengan melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu minimal. Apalagi kalau bentuknya itu adalah berderma, infak, sedekah jariyah, itu bisa berlipat-lipat yang digambarkan oleh Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Perumpamaan orang yang berderma itu gambarannya seperti kita menanam padi, satu bulir bertumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai itu menghasilkan 100 bulir padi. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, bisa dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berderma. Makanya di ayat ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menjadi obat hati kita. Obat hati dari penyakit apa? Penyakit yang namanya bakhil, penyakit yang namanya medit, penyakit yang namanya pelit dan lain sebagainya. Itu penyakit hati. Jadi bakhil itu penyakit hati.
Bakhil itu apa? Nah, kita harus definisikan, karena orang kadang-kadang kalau nggak didefinisikan itu nggak paham namanya bakhil. Jadi bakhil itu adalah sesuatu yang untuk orang lain kita menahan diri, itu namanya bakhil. Sedangkan untuk dirinya itu lomo. Jadi kalau untuk dirinya itu dijor apa saja asal kita ini ingin mau, kemudian kita laksanakan, kita dapatkan. Tetapi untuk orang lain kita menahan diri, itu namanya bakhil. Nah, harusnya dibalik, terhadap diri kita sendiri itu hendaknya kita berperilaku hemat. Itu untuk diri kita sendiri. Mungkin makan yang mencontoh Rasulullah, nggak usah kenyang-kenyang. Makan yang nggak usah yang terlalu enak banget, mungkin ya kolo-kolo saja. Tapi untuk orang lain, ketika kita punya tamu misalnya, kita suguhkan yang terbaik, kita suguhkan yang paling enak yang kita ada, kita suguhkan yang bisa kita suguhkan dengan memuliakan tamu kita. Itu namanya orang yang baik, bukan orang yang baik. Jadi bakhil itu sekali lagi adalah penyakit hati yang harus kita obati. Karena ini akan selalu tumbuh sebagaimana kita ini hidup. Jadi selama kita hidup, ya penyakit bakhil itu masih akan tumbuh terus. Karena memang tunasnya atau akar daripada penyakit bakhil itu memang bawaan dari bayi kita. Memang gawan bayinya kita itu sudah punya potensi sifat bakhil. Sifat bakhil itu sudah bawaan. Makanya kita harus punya cara rem untuk menghambat itu. Jadi gulma penyakit hati ini agar tidak tumbuh dan berkembang, ya mungkin kita semprot dengan insektisida dari Quran, insektisida dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk ayat ini itu mengantisipasi untuk tumbuh dan berkembangnya penyakit hati yang namanya bakhil. Karena dengan kita ini sadar, oh ternyata bakhil itu penyakit. Kalau penyakit berarti ini sesuatu yang berbahaya. Bahkan bahayanya penyakit bakhil ini lebih berbahaya daripada penyakit zohir. Kita punya penyakit zohir, misalnya kanker, penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit macam-macam itu. Itu setelah kita wafat, insya Allah penyakitnya ikut sembuh total. Tapi kalau penyakit hati, meskipun kita wafat, bahkan nanti dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit bakhil ini masih ada sampai kita nanti dimasukkan ke dalam neraka atau ke dalam surga. Kalau neraka ini pasti nanti akan dibersihkan penyakit hati ini, sehingga ketika sudah bersih masuk ke surga, insya Allah penyakit itu sudah nggak akan kambuh lagi. Amin Allahumma amin. Maka sebelum dibersihkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib untuk mendiagnosa dan menyembuhkan penyakit hati. Dan banyak sekali penyakit hati ya, yang di dalam bahasan ini adalah penyakit hati yang namanya bakhil. Apalagi ini di bulan Rabiul Awal, maka penyakit bakhil ini kita kikis dengan berderma, bersedekah, dan macam-macam. Insya Allah hati kita ini diberikan oleh Allah hati yang bersih, hati yang selamat, sehat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pada pagi siang hari ini. Mungkin sebelum ditutup, untuk menyempurnakan kajian, barangkali ada yang mau disampaikan, ditambahkan. Pak Gun, Pak Ibu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.